Jangan biasakan menjadi orang yang hanya pandai ngambil muka, menjilat. Jangan. Jadikan diri kita pribadi yang berilmu, sehingga kita mengerjakan tugas sesuai dengan ilmu kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bagaimana kiat sukses dalam hidup kita? Jadi ada sebuah kiat sukses dalam apa saja. Dan ini dicatat oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Kalau teman-teman baca, ada buku namanya Tanbihul Ghafilin, karya Imam As-Samarqandi. Di buku ini banyak sekali wasiat-wasiat hikmah dari para ulama dahulu. Nah, di antara yang mereka wasiatkan adalah ada kiat sukses dalam hidup. Ingin tahu? Halo? Ingin tahu? Oke, ikuti saya. Awalnya ilmu. Lagi, awalnya ilmu. Tengahnya sabar. Akhirnya istiqamah. Jadi teman-teman, kalau ingin sukses, ingat ini. Ingin jadi profesional sukses, tingkatkan ilmu dulu. Kalau nggak punya ilmu, nggak akan bisa meningkat. Jangan disangka para direktur itu mereka tanpa ilmu. Mereka terus meningkatkan keilmuannya, mereka terus meningkatkan wawasannya, sehingga mereka menjadi seorang direktur utama, semua karena ilmu. Makanya yang Allah turunkan pertama-tama adalah perintah Iqra, bukan perintah beribadah. Karena banyak orang beribadah tanpa meningkatkan ilmu, ibadahnya nggak berkualitas. Allah tidak memerintahkan pertama-tama beriman, enggak. Karena banyak orang beriman, punya semangat iman, tapi karena tanpa ilmu, akhirnya yang disembah apa saja. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah macam-macam. Kenapa? Semangat iman tanpa ilmu, akhirnya nggak tahu apa yang harus dia sembah. Jadi harus ada ilmu. Itulah mengapa Allah pertama-tama turunkan dari Quran perintah Iqra, membaca. Jadi kalau ingin sukses sebagai seorang profesional, pastikan bahwa kita mengembangkan, meningkatkan kualitas ilmiah dalam pekerjaan yang kita tekuni. Jangan berhenti membaca. Jangan merasa sudah aman, aku sudah aman, sudah di tempat ini. Boleh jadi suatu saat karena ilmu berkembang, kerja tidak meningkat, kualitas tidak meningkat, mungkin naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak terjadi, mungkin dipecat. Makanya ilmu harus ditingkatkan. Jangan biasakan menjadi orang yang hanya pandai ngambil muka, menjilat. Jangan. Jadikan diri kita pribadi yang berilmu, sehingga kita mengerjakan tugas sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan keyakinan kita. Bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena kita mendekati si fulan, mendekati direktur fulan, enggak. Kita diposisikan di situ memang karena kita berilmu. Itu pastikan. Nah, setelah kita mendapatkan pekerjaan sebagai seorang profesional, apapun jabatannya, di sini ada bekal yang kedua. Apa? Tengahnya sabar. Sabar datang on time kantor, nggak terlambat. Sabar ngantor setiap hari, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, karena this is my career, ini adalah karirku. Di sini this is my way, ini jalanku. Maka tekuni dengan baik. Biasakan bekerja dengan disiplin, sabar disiplin. Biasakan kita mencapai target yang telah ditentukan, sabar untuk bekerja keras di situ. Gak usah hitung-hitungan. Mungkin teman-teman sudah pulang duluan, ini ada pekerjaan belum selesai, kerjakan. Selesaikan tugas hari ini, tugas hari ini. Sabar untuk bekerja keras. Jangan seperti orang yang mudah bosan. Enggak, sabar.
di sini aku mendapatkan rezekiku yang halal. Sabar, tidak tergoda. Waduh, ada kesempatan korupsi. Sabar, jangan korupsi. Ada kesempatan berbohong. Sabar, jangan berbohong. Ada kesempatan untuk menipu. Jangan lakukan itu. Sabar. Karena banyak orang begitu sudah dapat posisi, nggak sabar. Akhirnya dia menggunakan posisinya itu untuk menipu, untuk berbohong, untuk korupsi. Naudzubillah min dzalik. Ingat bahwa ini perjalanan karir sebagai seorang profesional. Dan siapapun ketika dia awalnya ilmu, tengahnya sabar, dia akan sukses. Namun belum lengkap kalau tidak diikuti yang ketiga, yaitu apa? Istiqomah, konsisten. Jangan mudah melompat-lompat. Jangan mudah bosan dalam tugas. Jangan mudah tergiur karena ada orang yang menawarkan lebih besar lagi. Banyak sekali. Dia sudah mapan di pekerjaan. Ada orang membidik. Gimana kalau kamu ikut aku? Berapa gaji kamu di sini? Gajiku sekian. Wah, aku bisa ngasih gaji kamu lebih besar lagi. Mulai sudah goyah. Nah, padahal begitu dia pindah ke sana, di situ dia tidak seperti yang dia pertama kali mulai di tempat pekerjaan sebelumnya. Akhirnya dia mau balik lagi kepada pekerjaan yang sebelumnya, nggak bisa. Bertahan di situ nggak nyaman. Maka akhirnya gagal sebagai seorang profesional. Akhirnya dia turun ke bawah, mulai dari nol menjadi seorang penjual roti kaki lima di pojok pangkalan jalan di sana, dan seterusnya. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Makanya akhirnya istiqomah, konsisten dengan apa yang sudah kita tekuni sekian tahun. Dan ini adalah merupakan jalan sukses.